guys, perkenalkan namaku Ismi Devatusara Sabila, biasa dipanggil Ismi. Nah, di sini aku sebagai pewawancara. Hai, saya Zignia Mukarama Mawata dengan NIM 25188201036. Di sini saya bertugas sebagai pengatur kamera dan penulis transkrip. Halo, saya Talita Nabila Zain dengan NIM 25188201033 dan saya bertugas sebagai editor. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Desa Sumberwaru. Kepala Dusun Desa Sumberwaru ya. Dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Abdul Hafid. Oke. Kira-kira berapa lama Pak sudah menjabat jadi kepala dusun ini? Mulai tahun 2009. Oh, selama itu berapa periode? Kalau perangkat itu sampai umur 60. Oh, bukan periode. Oke. Bukan mas, 60 tahun. 60 tahun ya. Mungkin bisa dimulai pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama, kalau bicara tentang kewarganegaraan nih Pak, masyarakat tuh kan lebih sering kali fokus kepada haknya, tapi mereka sering lupa gitu untuk kewajiban mereka, itu bagaimana Pak? Menurut saya kalau di desa ini memang kebanyakan untuk hak, terutama kalau warga itu lagi ada kebutuhan yang mendesak. Nah itu sampai ke balai desa minta istilah hak, menuntut ke desa itu seenaknya sendiri warga. Tapi kalau urusan kewajiban, warga itu kurang memperhatikan. Contoh, kalau saya sebagai perangkat desa itu narik pajak. Itu kadang saya ke satu rumah itu balik 3 kali 4 kali, padahal nominalnya nggak besar, 20 sampai 30. Minggu depan mak kesini lagi, jadi sampai 3 kali 4 kali kayak gitu. Berarti susah untuk dimintai kewajiban mereka gitu? Iya, kalau hanya bawa motor nih, apalagi bantuan. Ya, paham. Lanjut soal kedua. Kalau soal pelayanan pemerintah sendiri Pak, menurut Bapak apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini? Kalau untuk desa, untuk warga itu yang paling utama kesehatan. Nah, selama ini pemerintah desa itu sudah mengusahakan pelayanan paling istilahnya Memadai gitu. Yang paling diutamakan. Karena orang sakit itu kan tidak diberitahu langsung, tiba-tiba orang ke rumah sakit. Contoh kayak kemarin itu warga sini itu kena DB, dia tidak punya kartu sehat. Nah kita sebagai pelayan di desa, biarpun sudah tidak jam kerja ya kita harus usahakan gimana caranya warga ini dapat fasilitas kesehatan gratis. Jadi pakai UHC bahasanya. Apa itu Pak, UHC? UHC itu program dari kabupaten atau dari pusat untuk orang yang sakit tidak mampu tapi tidak punya kartu sehat. Oh, jadi ada alternatifnya sekarang ya? Lebih gampang lah. Tapi ya gitu, kadang-kadang keluarga yang sakit ini yang lambat, sudah 2 hari baru ngomong. Soal selanjutnya, untuk pelayanan publik sendiri itu tantangannya apa Pak? Publik kan tadi masalah bantuan. Kalau pelayanan publik itu sekarang pemerintah desa itu sudah transparan. Tantangannya ya kita sendiri sebagai pelaksana, karena zaman sekarang sudah zaman digital ya. Semua bisa dicek sendiri. Jadi bantuan sekarang itu bebas, sudah bisa diakses umum. Kan banyak dari pemerintah itu aplikasi buat ngecek untuk bantuan-bantuan.
Tapi kadang-kadang kendala utama itu tingkat kemiskinan. Kenapa Kita itu? itu dari desa bingung. Ada survei selama 3 bulan sekali. Orang yang dapat bantuan 3 bulan pertama ini dapat. Nggih. Nanti periode kedua itu belum tentu dapat. Kenapa begitu? Nah itu ada survei bahasa desil. Nggih. Desil itu tingkat Kemiskinan. kemiskinan itu. Kalau dari 1 mau berubah jadi 6, itu bantuannya putus. Oh, Nah, kita nggak tahu surveinya dari mana. Yang tahun kemarin itu banyak yang salah. Orang yang benar-benar dapat kena survei, cuma waktu survei itu yang ditanya itu ngomongnya ngelantur. gimana itu? Istilah ngelantur kayak gini. Bapak apa punya sepeda motor? Nggih. Kadang-kadang itu kalau disurvei kayak gitu ngomong dikira dari bank, Oh, jadi dibesar-besarkan. Kulkas punya, ini punya, ini punya. Nggak tahunya survei dari desa itu yang menentukan desil tadi. Yang awalnya 1 berubah jadi 5, jadi 6. Terus ngomongnya ke desa nanti. karena udah nggak dapat lagi. Padahal mereka udah mampu gitu Pak. Oke. Baik, selanjutnya masuk ke budaya gini Pak. Menurut Bapak, generasi muda sekarang tuh mulai melupakan budaya yang ada di Indonesia nggak ya? Betul, melupakan gara-gara HP ini. Oh gitu. Zaman sekarang kayak anak muda sekarang itu kebebasannya berlebihan. Kebebasan ya terutama kayak HP semua mudah diakses, terus lihat-lihat apa kan semua dia. Nggak kayak orang-orang waktu zaman saya dulu susah cari informasi kan susah. Iya. Kalau sekarang berubah, terutama anak kecil semuanya. Kalau terus kayak gini ya rusak temennya. Benar, harus ada pengawasan gitu Pak. Pengawasan ya. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut Bapak bagaimana cara menjaga atau melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia Pak? Padahal kan zaman sekarang tuh budaya luar tuh banyak yang masuk dengan mudah gitu. Nah, sama hubungannya sama HP. Iya. Kalau menurut saya itu pendidikan agama dari kecil itu yang paling penting. Jadi pondasi utama lah menurut saya. Karena menurut saya pendidikan agama itu istilah rem itu banyak remnya, banyak apa ya? Di agama kan banyak istilah hukum haram ini haram itu untuk ngerem. Jadi kalau menurut saya itu dari kecil pendidikan yang diutamakan itu agama. Bener leres. Tanpa fondasiku yang kuat, menurut saya tetap rusak karena pergaulan sekarang. Pergaulan menentu juga berarti Pak ya. Pergaulan yang kayak gitu parah soalnya. Oke. Mungkin sudah itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf siang-siang begini. Mungkin Bapak baiknya istirahat malam kita. Makasih banyak. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're